Terlahir dari keluarga yang biasa-biasa saja, lelaki asal Manado, Tommy Kondongan memiliki tekad yang kuat mengarungi kehidupan yang lebih baik. Sejak kecil lelaki yang lahir 53 tahun lalu ini hidup tanpa mama dan dibesarkan oleh oma-opanya. Ia dibawa ke Papua dan menimba ilmu hingga dewasa. Berkat kegigihannya berusaha, Tommy bekerja di salah satu perusahaan pertambangan di Papua yakni PT Nusa Halmahera Minerals. Dari situlah ia mulai terlihat kehidupannya semakin membaik, hingga akhirnya ia menduduki jabatan terpenting di perusahaan tersebut. Dalam pekerjaan, Tommy ditugaskan di beberapa negara seperti Australia, Amerika, dan Kanada. Di Kanada ia pun bertemu wanita yang kini menjadi istrinya, Loli Irianti. Pernikahannya dikarunia 3 orang anak yakni Henry 28 tahun, Siane 26 tahun, dan Dev 9 tahun. Salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Saya dilahirkan dari keluarga Kondongan Wilar dari Manado asalnya, dan saya empat bersaudara. Sejak kecil saya sudah dipanggil oleh Tuhan. Kira-kira mungkin saya waktu itu berumur kurang lebih 8-9 tahun sudah ditinggali, sehingga saya dibesarkan oleh oma, opa, dan tante-tante. Kemudian saya waktu itu dibawa ke Papua, Jayapura, Sentani, Wamena, dan di sanalah saya besar di Papua. Menimba pendidikan di Papua sampai pada akhirnya saya ke Kanada. Suatu waktu saya melihat kok turis ini setiap 3 bulan ada di Papua. Mana dia dapat uang bisa jalan-jalan hampir setiap 3 bulan bisa ketemu saya, sehingga timbul suatu kemauan dan keinginan dari saya untuk ingin seperti mereka. Tapi gimana ya, saya kalau dilihat tidak mau mengharapkan tante, om atau oma ada hal yang tidak mungkin, sehingga saya berdoa, saya memohon kepada Tuhan. Saya selalu memohon kepada Tuhan, saya ingin seperti itu, orang itu, maksudnya yang turis tadi yang setiap 3 bulan bisa jalan-jalan keliling dunia. Kemudian saya minta lagi, Tuhan, saya mau bekerja di luar negeri. Kemudian saya minta lagi, Tuhan, saya mau pensiun muda. Dan ternyata Tuhan itu maha baik. Semua apa yang saya minta selalu dikabulkan. Misalnya tadi saya minta untuk saya bisa keliling dunia, ternyata Tuhan kabulkan. Saya bekerja di luar negeri, tinggal di luar negeri, ternyata dikabulkan. Kemudian saya minta Tuhan lagi yang terakhir, Tuhan, saya mau pensiun muda, tapi saya juga harus menghasilkan duit. Akhirnya semuanya dikabulkan. Sungguh besar sayangnya Tuhan pada saya, sehingga pada akhirnya saya bekerja di luar negeri di pertambangan. Nah, di pertambangan saya bekerja di Kanada, Amerika, Afrika, di Australia, di Eropa, sudah keliling di dalam pengoperasian pertambangan, khususnya underground, penambangan. Jadi kurang lebih 25 tahun non-stop, dan itulah yang pengalaman saya. Pada akhirnya saya merasa, saya minta yang terakhir, Tuhan, saya sudah cukup, saya mau pensiun muda. Akhirnya Tuhan juga kabulkan. Nah, setelah saya pensiun muda, kemudian bingung setelah pensiun mau jadi apa. Coba saya mau berdalam dulu deh, alam goib itu gimana sih? Dari waktu-waktu mempelajari spiritual, pada akhirnya terjun ke dunia spiritual dan belajar
belajar spiritual tentunya seperti orang kita sekolah yang mulai dari kindergarten, kelas 1, kelas 2, kelas 3 ada step-stepnya yang kita harus lewati seperti itu. Sehingga cita-cita saya menjadi seorang spiritual yang sejati. Artinya seorang spiritual yang sejati, kalau saya bisa menolong orang, membantu orang, dan menyembuhkan orang dengan kuasa Tuhan, itu sudah suatu tujuan, goal yang paling terakhir buat saya. Dan puji Tuhan, semua itu juga dikabulkan oleh Tuhan. Sehingga kalau saya menolong orang, membantu orang, menyembuhkan orang, itu semua karena kuasa Tuhan. Mungkin melalui tangan saya, melalui leluhur-leluhur saya, itu yang saya yakini dan saya percaya. Saya sebetulnya saya tidak mengekspos sampai harus membuka iklan atau apa, dan saya tidak buka praktek. Dimana belajar spiritual saya ini hanya sekedar pengen coba-coba, awalnya akhirnya jadi hobi. Akhirnya saya menekuni. Jadi kalau orang datang minta tolong, ya saya tolong, dan setiap orang yang datang saya minta tolong pasti memperoleh kesembuhan. Untuk memperdalam ilmunya, ia banyak belajar dari guru-guru spiritual. Ia juga pernah belajar fisioterapi dengan Master Stephen di Australia. Sebagai penunjang spiritualnya, ia membangun sebuah bangunan kecil di rumahnya yang digunakan untuk meditasi dan pengobatan. Oh, kalau itu saya enggak berapa bulan saya sudah enggak tahu. Enggak banyak. Di pengobatan tidak mesti belajar datang, dimanapun saya ketemu, cukup doa, mohon pada Tuhan, ya pasti memperoleh kesembuhan. Harapan saya ya, karena saya udah pensiun, is nothing to do, artinya gimana ya, nggak ada kerjaan lain daripada bangun di rumah belajar inilah. Harapan saya ya adalah tujuan utama saya, kalau saya bisa menolong orang, membantu orang, menyembuhkan orang, apalagi itu sudah tujuan paling utama saya. Saya dididik dengan keluarga Katolik. Jadi opa saya dulu itu sangat aktif sekali di Katolik. Pada waktu disebut misi, zaman Belanda waktu itu. Contohnya misalnya kalau karena tinggal di kampung, jadi jarang sekali kita dijamah oleh pastor karena masalah mungkin pastornya kurang atau perjalanannya jauh, sehingga untung-untungan kalau kita dipimpin setiap hari Minggu dipimpin oleh pastor, untung-untungan kalau bisa dapat dalam 1 bulan seminggu. Biasanya tidak jarang yang terjadi, sehingga untuk menggantikan pastor, opa saya lah yang menjadi pastor, dan opa saya seorang kepala sekolah SMP, dan saya belajar banyak dari opa bagaimana membangun, memberikan suatu motivasi diri sendiri, untuk orang lain, bagaimana opa mengajarkan itu cinta kasih untuk keluarga, untuk orang, untuk umum, gitulah kira-kira seperti yang opa ajarkan. Didasarkan karena yang itu semuanya dari cinta kasih. Masa kecil saya berarti boleh dikata dari 0 sampai 9 tahun saya hidup dengan orang tua bersama opa-opa, kakek nenek. Opa adalah seorang misionaris dari Katolik. Beliau sangat aktif sekali di gereja, sehingga ya mau tidak mau anak-anaknya, cucu-cucunya juga harus ikut pada waktu itu. Jadi udah terbiasa saya dengan kalau mau aktif di gereja ya monggo, oke. Tapi di samping itu juga ya saya nakalnya macam-macam, berkelahi, mencuri, dan macam-macam. Tapi saya menyadari semua itu bahwa di balik semua itu ada hikmahnya.
Artinya begini, pernah satu kali saya mencuri uang kolektor di gereja, di tempat di rumah opa. Opa waktu itu kita di kampung belum ada gereja, tapi rumah opa dijadikan gereja. Jadi saya tahu persis di rumah itu. Kemudian setiap minggu saya lihat ada derma kok begitu-begitu. Untuk apa ini saya belum ngerti, di umur 9 saya ambil aja. Artinya saya tahu itu saya mencuri. Saya sadar bahwa itu saya mencuri. Ya untuk dipakai main-main, macam-macam. Kemudian saya setelah besar dan saya menyadari kok saya bisa ambil itu. Tapi ya saya percaya bahwa teman juga bisa mengerti. Saya nggak tahu apa-apa, anak-anak. Tapi bagaimanapun juga saya harus bisa mengembalikan. Saya tidak tahu berapa kali lipat waktu itu yang saya yang harus saya kembalikan, dan ini saya buktikan bahwa saya kembalikan semuanya, walaupun melalui bantu orang, kegiatan gereja, itu yang saya kembalikan melalui seperti itu. Jadi misalnya ada gereja ada minta bantuan apa, atau di gereja apapun, mau Katolik mau Protestan mau masjid, itu selalu saya tidak pernah tolak. Kemudian kenakalan ya seperti itu, yang suka mencuri, berkelahi, berkelahi sampai muka benjol-benjol, gigi hilang gitu. Tapi ya itulah, ada hikmahnya. Jadi pengalaman hidup. Setelah saya mulai sadar, setelah kayaknya sudah tamat SMA, udah mulai sadar. Itu pun untuk menyadar 100% itu belum, itu berproses sampai pada akhirnya ya inilah akhirnya kita harus bisa mengerti bahwa apa yang dilarang Tuhan, apa yang dikatakan dalam firman-firman Tuhan itu kan baik adanya, tidak pernah mengajarkan yang jelek-jelek. Jadi itulah yang kita ikuti. Entah itu mau dari Injil atau Al-Quran, itu semuanya mengajarkan yang baik. Di kehidupannya, Tommy selalu dekat dengan Tuhannya dan banyak melakukan kegiatan keagamaan. Salah satunya tablo Paskah Via della Rosa yang memperoleh penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia atau Lepride. Di Katolik itu mengadakan tablo. Tablo kalau di Katolik itu sudah tidak asing, lumrah lah. Cuman yang menjadi spesial sekali, waktu itu saya bikin tablo Via della Rosa yang pertama di Indonesia dan pertama di dunia. Maksudnya pertama di Indonesia dan pertama di dunia itu karena saya memakai kostum dari 34 provinsi. Jadi biasanya kalau kita nonton tablo atau adakan tablo itu pakaiannya biasa-biasa. Biasanya seragam-seragam atau pakaian-pakaian kita masih mengarah ke Romawi. Ini saya ganti semua, tidak ada Romawi, tapi saya ganti dengan pakaian-pakaian adat dari 34 provinsi. Itulah yang uniknya di situ. Dan saya melibatkan kurang lebih 100 pemain. Jadi banyak sekali sehingga mendapatkan sertifikat penghargaan dari Lepride. Selain cerdas, Tommy adalah sosok orang yang suka bergaul, pemberani dan selalu menolong teman yang mengalami kesulitan. Hal ini terlihat dalam suatu kejadian di mana teman kerjanya terperangkap di dalam pertambangan saat bekerja. 2009, kebetulan saya dikontrak di Halmahera. Pada waktu itu saya baru kembali dari Afrika. Mungkin baru 2 hari di rumah istirahat, kemudian satu perusahaan Newmont telepon saya kalau mau ke Halmahera. Akhirnya pada saat itu saya oke. Berangkatlah saya ke Halmahera. Saya dikontrak 4 tahun di Halmahera, kemudian selesai 4 tahun saya kembali lagi ke Australia. 3 bulan kemudian saya dipanggil lagi untuk kembali ke Halmahera, di mana tugas utama adalah men-training
eh, orang minor Indonesia untuk dijadikan supervisor, supaya mereka ini akan menggantikan expat. Karena waktu itu rupanya cost yang paling terbesar yaitu salah satunya dari expat. Sehingga saya training mereka selama setahun dan mereka berhasil untuk menggantikan beberapa expat. Di dalam perjalanan training itu ada terjadi musibah di mana ada dua teman seorang minor dari Manado, Yani dan Soleman. Yani dan Soleman itu terjebak di dalam underground suatu longsor, kalau bahasa Indonesia longsor, sehingga akses keluarnya tidak ada, sehingga mereka bertahan di dalam kurang lebih 9 hari. Nah, saya salah satunya yang ikut menyelamatkan di dalam penyelamatan mereka ini. Nah, jadi kalau mungkin pakai metode saya, mungkin ini juga sudah keluar. Tapi ya kita di tambang itu banyak metode ini, pakai metode ini, pakai metode ini. Akhirnya terakhir pakai metode saya. Ya, saya kalau pakai metode saya itu bisa keluar berapa hari? Saya jamin dalam 2 hari setengah sudah keluar. Dan buktinya dan ternyata begitu, 2 hari sudah keluar. Kalau metode orang lain itu bisa memakan kurang lebih 1,5 bulan lama. Saya menggunakan handheld drilling, di mana metode ini sebenarnya sangat gampang sekali. Cara sama dengan menggali sumur. Seperti itu orang gali sumur gimana? Cuman saya pakai alat, ada alat pengebor, di mana tidak ada hentakan itu yang cuman rotation aja, rotasi yang ini, sehingga karena tidak boleh ada getaran-getaran, jadi cuma rotasi supaya jangan sampai menimbulkan suatu reruntuhan batu-batuan. Itu sudah memang kewajiban dan tugas utama, di mana karena tambang itu sudah tutup, harus menyelamatkan mereka dulu sampai baru beroperasi lagi pertama. Sehingga kita semua dari expat itu diterjunkan langsung. Nah, kebetulan waktu itu saya di situ yang dipercayakan untuk membidangi hal itu. Penyelamatannya itu memang taruhan nyawa, karena di daerah yang pengeboran daerah itu batuan-batuannya itu sangat soft, jadi gampang longsor lagi, sehingga kita harus adakan step by step untuk supaya membuat batuan itu jangan runtuh juga. Harus kita pastikan bahwa jangan sampai kita masuk terus rontok. Jadi kita gali semeter, kita pastikan semua harus aman. Terus begitu, terus digali terus. Sampai tembus ke kedalaman 40 meter kurang lebih. Tommy juga memiliki hobi olahraga seperti bersepeda, tenis, catur, dan lainnya. Ia juga pernah menjuarai kejuaraan tenis yang diadakan oleh salah satu perusahaan dan ia sebagai juara pertama. Ia juga punya hobi memodifikasi motor dan lainnya. Racing, dulu di Papua pernah ikut racing. Walaupun waktu itu masih motor bebek, motor abal-abal. Jadi itulah karena sekedar hobi. Kemudian senang juga saya goes. Jadi untuk sosialisasi dengan teman-teman juga. Pasti kalau goes itu berolahraga. Itu saya senang. Kemudian snorkeling, saya senang snorkeling. Sering saya snorkeling di Australia, lebih senang sama yang di Manado menggunakan suka snorkeling. Kemudian tenis itu olahraga yang paling saya senang. Dan tenis bisa sampai
dia tidak tahu bagaimana sampai kok bisa juara gitu. Ya kadang-kadang tidak percaya. Jadi apapun apa yang saya lakukan itu kadang-kadang saya sendiri tidak percaya, tapi ya nyatanya begitu ada terjadi. Baca itu kembali lagi bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa untuk saya. Apa yang saya mau selalu dikabulkan. Saya mau motor, mau sepeda, mau apa aja. Terakhir mau bikin bajai seperti ini, mau akhirnya semua dikabulkan dan saya senang untuk bajai. Saya mau dimodifikasi dia, jadi masih tetap kelihatan bajai tapi agak beda dengan bajai-bajai yang pakai nadi. Dan itu hanya sekedar hobi saja. Saya berusaha untuk kalau kebanyakan bajai kan agak terbuka, ini agak tertutup semua dengan memakai kaca nanti kaca film yang agak gelap, kemudian semuanya terkunci dalam, nanti juga interior yang di dalam akan jadi lux. Kadang-kadang ini saya persiapkan bajai ini untuk biasanya karena saya dekat dengan pastor dan suster. Kadang-kadang kalau mereka misalnya meminta bantuan tolong saya untuk mengantar yang dekat-dekat, kalau pakai mobil agak ribet. Nah, kalau bajai cepat kalau cuma dekat-dekat. Jadi saya persiapkan misalnya kalau pastor-pastor atau suster-suster yang memerlukan transportasi seperti itu ya pakai bajai aja lebih cepat. Bajai murah tapi biaya renovasi ya hampir melebihi dari harga bajai. Motor ini saya senang dengan yang klasik-klasik juga seperti ini. Akhirnya tadinya saya ada motor satu tapi mau pengen yang agak besar-besar. Akhirnya kadang bosan pakai motor yang satu, bisa pakai motor yang satu. Bosan pakai mobil atau motor pagi